Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita akan latihan soal terkait PKPBI atau BKPBI. Nomor 1, manakah pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam prinsip umum dalam pembelajaran BKPBI? A. Multisensori, B. Kontras, C. Individualitas, atau D. Keterpaduan. Yang tepat adalah A ya teman-teman, multisensori. Nomor 2, berikut adalah aspek-aspek yang mesti diperhatikan dalam memberikan pembelajaran atau layanan pembelajaran BKPBI kecuali A. Gradasi pendengaran, B. Jenis ketunarunguan, C. Harapan orang tua siswa, atau D. Peristiwa terjadinya ketunarunguan kecuali, yaitu harapan orang tua siswa ya teman-teman. Nomor 3. Manfaat yang akan diperoleh ketika guru menerapkan prinsip sibernitas dalam pembelajaran BKPBI adalah A. Pemahaman anak tentang bunyi terpadu dengan gerak dan irama, B. Anak menjadi kaya pengalaman tentang bunyi, C. Pembelajaran menjadi menyenangkan, D. Guru dapat menggunakan lingkungan belajar secara efektif. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, pemahaman anak tentang bunyi terpadu dengan gerak dan irama. Nomor 4, pembelajaran BKPBI pada akhirnya harus terkait dengan pengembangan bahasa anak tunarungu dalam setiap mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini terkait dengan prinsip A. Komprehensif, B. Terpadu, C. Kontras, D. Individualitas. Ini harus terkait ya teman-teman. Nah, terkait itu berarti terpadu. Jawaban yang tepat adalah B. Terpadu. Nomor 5, pernyataan bahwa bahasaku adalah batas duniaku dikemukakan oleh A. Van Uden, B. Lenswijk, C. Montessori, atau D. Harlock. Siapa teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Lenswijk. Nomor 6, hambatan perkembangan bahasa pada anak tunarungu. Nah, hambatan perkembangan bahasa pada anak tunarungu, faktor utamanya dikarenakan oleh A. Terbatasnya pengalaman berbicara, B. Stigma negatif masyarakat, C. Terbatasnya fungsi organ bicara, D. Terhambat akses mengenali simbol-simbol bahasa secara auditori. Nah, jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Terhambatnya akses mengenali simbol-simbol bahasa secara auditori. Nomor 7, latihan mendengar. Nah, latihan mendengar sebaiknya dilakukan secara bersamaan dengan latihan wicara. Pernyataan ini dikemukakan oleh A. Van Uden, B. Lenswijk, C. Hyde, atau D. Montessori. Siapa teman-teman? Yaitu Hyde ya teman-teman. Nomor 8. Dalam pembelajaran BKPBI dikenal ada latihan deteksi,
diskriminasi, identifikasi, dan komprehensi. Hal ini mengandung makna bahwa prinsip pembelajaran BKPBI bersifat A. Terstruktur, B. Terarah, C. Terencana, D. Original. Jawaban yang tepat adalah A. Terstruktur. Nomor 9, anak tunarungu tidak dituntut untuk mendengar, melainkan hanya mempersepsi bunyi. Pandangan ini termasuk ke dalam A. Prinsip umum, B. Prinsip khusus, C. Prinsip tradisional, D. Prinsip modern. Nah, jadi prinsip PKPBI itu ada prinsip tradisional dan modern ya teman-teman, di mana ada beberapa perbedaan prinsip antara prinsip tradisional dan prinsip modern. Apabila anak tunarungu tidak dituntut untuk mendengar, melainkan hanya mempersepsikan bunyi, itu termasuk ke prinsip tradisional. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 10, supaya anak tunarungu memperoleh kesadaran akan bunyi, maka mereka harus dilatih vibrasi atau getaran bunyi. Pandangan ini termasuk ke dalam prinsip A. Prinsip tradisional, B. Prinsip modern, C. Prinsip khusus, atau D. Prinsip umum. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Masih prinsip tradisional. Nomor 11, berikut ini adalah tujuan dari teknik latihan prawicara dalam pembelajaran BKPBI, kecuali A. Membentuk kesiapan mental sebagai insan berbicara, B. Mengembangkan keterampilan berbahasa, C. Menstimulasi kematangan organ bicara, D. Membentuk kesiapan fisik sebagai insan berbicara. Nah, kita analisis jawabannya ya teman-teman. Yang A ini membentuk kesiapan mental sebagai insan berbicara. Ya, ini betul. Lalu yang kedua, yang B, mengembangkan keterampilan berbahasa. Berbahasa dengan berbicara ini berbeda ya teman-teman. Lalu menstimulasi kematangan organ bicara. Ya, ini betul. Lalu membentuk kesiapan fisik sebagai insan berbicara. Ini betul. Jadi yang salah atau yang kecuali adalah B, mengembangkan keterampilan berbahasa. Nomor 12, manakah di bawah ini yang bukan termasuk latihan dari teknik prawicara dalam pembelajaran BKPBI? A. Keterarah wajah, B. Keterarah suara, C. Keterarah kalimat, D. Pelemasan organ bicara. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Keterarahan kalimat. Nomor 13, yang termasuk vokal depan adalah A. I dan E, B, P kebalik dan A, C, U dan O, D, E dan O. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah I dan E. Lalu vokal yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya adalah A, E, B, A, C, O, D, U. Yang mana teman-teman? Ya, rahang bawah diundurkan sejauh-jauhnya itu adalah A. Nomor 15, yang termasuk konsonan bersuara adalah A. PTCK, B. PBMW, C. BDJG, D. TDNR. Yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah C. BDJG. Nomor 16, bunyi konsonan nasal bilabial adalah A, M, B, N, C, N, D, H. Yang tepat adalah A, M ya teman-teman. Nomor 17, berikut ini proses pembentukan konsonan berdasarkan hubungan artikulator dan titik artikulasi kecuali A. Konsonan nasal, B. Konsonan bilabial, C. Konsonan palatal, atau D. Konsonan velar. Ya, yang tepat adalah konsonan nasal. Nomor 18. Ya, 18 sama 17 ternyata sama ya teman-teman. Nah, berikut ini proses pembentukan konsonan berdasarkan hubungan artikulator dan titik artikulasi kecuali A ya teman-teman, konsonan nasal. Nomor 19, tujuan dari teknik penggemblengan
kesadaran aksen atau irama dalam pembelajaran BKPBI adalah A. Melatih kesadaran bahwa bunyi dapat diharmonisasikan, B. Melatih keterampilan berbicara, C. Mengembangkan kemampuan berbahasa, D. Mengembangkan rasa percaya diri. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, melatih kesadaran bahwa bunyi dapat diharmonisasikan. Nomor 20, tujuan dari teknik penggemblengan. Nah, ini sama yang kayak nomor 19 ya teman-teman. Aksen dan irama dalam pembelajaran BKPBI adalah A. Melatih kesadaran bahwa bunyi dapat diharmonisasikan. Nomor 21, masalah utama anak dengan hambatan sensori pendengaran bukan terletak pada tidak dikuasainya suatu sarana komunikasi lisan, melainkan akibat hal tersebut terhadap perkembangan kemampuan berbahasa secara keseluruhan. Pernyataan ini dikemukakan oleh A. Van Uden, B. Lentwig, C. Leigh, atau D. John Locke. Siapa teman-teman? Nah, ini dikemukakan oleh Leigh ya teman-teman, C. Nomor 22. Tujuan utama dari latihan deteksi bunyi pada anak tunarungu dalam pembelajaran BKPBI adalah A. Melatih kesadaran tentang adanya bunyi, B. Melatih kepekaan organ bicara, C. Memperkenalkan jenis-jenis bunyi, atau D. Melatih anak dalam proses pembentukan fonem. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, melatih kesadaran tentang adanya bunyi. Jadi dunia ini sebenarnya penuh bunyi, jadi melatih kesadaran anak tunarungu tentang adanya bunyi. Nomor 23, berikut ini adalah materi latihan yang diberikan dalam latihan deteksi bunyi pada anak tunarungu dalam pembelajaran BKPBI kecuali A. Bunyi manusia, B. Bunyi latar belakang, C. Bunyi binatang, D. Bunyi benda. Nah, ini kalau tidak salah yang bukan adalah bunyi benda ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 24, manakah tahapan berikut ini yang menggambarkan prosedur pembelajaran BKPBI pada anak tunarungu? A. Identifikasi bunyi, deteksi bunyi, diskriminasi bunyi, komprehensi bunyi. B. Diskriminasi bunyi, deteksi bunyi, identifikasi bunyi, komprehensi bunyi. C. Deteksi bunyi, identifikasi bunyi, diskriminasi bunyi, dan komprehensi bunyi. D. Deteksi bunyi, diskriminasi bunyi, identifikasi bunyi, dan komprehensi bunyi. Yang mana teman-teman? Ya, tentu yang pertama itu deteksi. Nah, deteksi ini identifikasi dan ini diskriminasi, ini kita langsung eliminasi ya, teman-teman. Nah, setelah deteksi itu kita diskriminasi. Nah, ini identifikasi, kebalik ya, teman-teman. Lalu habis diskriminasi baru identifikasi dan komprehensi bunyi. Dedik. Nah, deteksi, diskriminasi, identifikasi, komprehensi. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 25. Dalam pembelajaran diskriminasi bunyi pada anak tunarungu dalam pembelajaran BKPBI, sebaiknya guru memulai aktivitas sebagai berikut. A. Membedakan dua macam bunyi berdasarkan timbrenya. B. Membedakan dua macam bunyi berdasarkan frekuensinya. C. Membedakan tiga macam bunyi berdasarkan frekuensinya. D. Membedakan tiga macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang tepat adalah A ya teman-teman, membedakan dua macam bunyi berdasarkan timbrenya. Nomor 26, berikut ini adalah kegiatan dalam latihan diskriminasi bunyi pada anak tunarungu dalam pembelajaran BKPBI kecuali A. Membedakan cepat lambat bunyi, B. Membedakan macam-macam birama 2/4, 3/4, atau 4/4, C. Membedakan bunyi-bunyi yang dapat dihitung, D. Membedakan macam-macam irama musik. Yang mana teman-teman? Yang tepat adalah membedakan cepat dan lambatnya bunyi. Nomor 27, manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam contoh bunyi yang dibuat? A. Gemercik air, B. Tertawa, C. Suara burung, D. Suara beduk.
Yang tepat adalah A ya teman-teman. Mohon maaf. B teman-teman, tertawa. Nomor 28, orientasi utama dalam latihan identifikasi bunyi pada anak tunarungu dalam pembelajaran BKPBI adalah A. Anak mengenali ciri-ciri bunyi-bunyian tertentu. B. Anak menyadari adanya bunyi-bunyian tertentu. C. Anak membedakan sifat bunyi-bunyian. D. Anak memadukan bunyi dalam gerak dan irama. Nah, identifikasi itu kan mengenal ya teman-teman. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Anak mengenali ciri-ciri bunyi-bunyian tertentu. Nomor 29, tujuan utama dalam latihan komprehensi bunyi pada anak tunarungu dalam pelajaran PKPBI adalah A. Anak dapat melakukan gerak dan irama. B. Anak dapat memahami bunyi dan perintah sesuai dengan sifat bunyi. C. Anak dapat menciptakan bunyi-bunyian. D. Anak dapat melakukan komunikasi secara verbal. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Anak dapat memahami bunyi dan perintah sesuai dengan sifat bunyi. Nomor 30, latihan komprehensi bunyi pada anak tunarungu dapat diajarkan apabila anak telah mencapai kompetensi pada program latihan sebelumnya. Dengan capaian kompetensi sekurang-kurangnya adalah berapa teman-teman? Kalau tidak salah D ya, 50% setengahnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.